Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi seni budaya, yaitu evaluasi gerak tari kreasi. Penampilan gerak tari tidak hanya menampilkan gerak tubuh manusia saja, tetapi ada beberapa unsur lain seperti musik, busana, rias, properti, dan tata pentas. Jadi, pada saat pertunjukan tari, di dalamnya itu terdapat musik. Jadi tidak hanya gerakan tubuh saja, tetapi ada musik yang mengiringi. Selanjutnya di situ ada busana, kostum yang dipakai, kemudian rias seperti make up dan lain-lain, properti, ini alat pendukung, misalkan tari kipas ataupun tari lilin, maka propertinya adalah lilin. Dan ada unsur tata pentas, karena kita ketahui bahwa tarian itu biasanya ditampilkan di atas pentas. Nah, ini beberapa unsur yang ada dalam tari kreasi, mulai dari musik, busana, rias, properti, dan tata pentas. Selanjutnya, tata pentas. Tata pentas itu adalah semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung guna untuk menunjang seorang pemeran ataupun penari memainkan lakon. Artinya, jadi pentas itu adalah sebuah latar ataupun tema ataupun benda yang ada di panggung, itu untuk menunjang ataupun mendukung seseorang dalam pemeran ataupun tarian memainkan lakon. Itu ya. Selanjutnya, mendeskripsikan tari kreasi baru berdasarkan teknik tata pentas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan tari kreasi baru. Yang pertama, pertimbangkan jumlah penari. Nah, jadi sebelum melakukan pertunjukan, yang harus dipertimbangkan itu adalah jumlah penari. Kenapa kok seperti itu? Yang pertama, jumlah penari harus disesuaikan dengan tempat menarinya. Jadi misalkan kapasitas pentasnya itu hanya mendukung ataupun bisa menampung 5 orang, maka kita harus menampilkan jumlah penari tidak lebih dari 5 orang. Jadi kalau kita menampilkan jumlah penari dari jumlah kapasitas, itu akan berakibat kepada beberapa hal. Misalkan yang pertama, area tempat menari terlalu sempit bagi si penari, sehingga tidak enak ataupun tidak elok untuk dilihat. Kemudian yang kedua, jangan sampai jumlah penari melebihi batas tempat menari. Nah, ini korelasi dari penjabaran yang pertama. Kemudian yang kedua, pertimbangkan jenis kelamin dan postur tubuh dari si penari. Yang pertama, memilih penari hendaknya disesuaikan dengan tema tariannya. Jadi setiap tarian itu ada tema. Tema itu apa ya? Topik utama ataupun gambaran dari tariannya. Misalkan tarian tersebut bertemakan kegagahan seorang raja, jadi gagah gitu ya, bertubuh kekar, maka yang menarikan itu sebaiknya seorang laki-laki, karena laki-laki itu identik dengan kegagahan ataupun kekuatan gitu ya. Jangan menampilkan penari seorang perempuan, jadi tidak cocok, karena di sini misalkan temanya tentang kegagahan seorang raja. Yang ketiga, musik pengiring. Jadi sebuah tarian tanpa diiringi musik menjadi kurang lengkap. Jadi musik itu untuk menyemarakkan suasana. Jadi dengan adanya musik itu menjadi lebih semarak suasana. Jadi tidak hanya mempertontonkan gerakan fisik saja gitu, tapi juga diiringi dengan musik, sehingga suasananya menjadi lebih meriah. Selanjutnya,
yang kita bahas di sini adalah bentuk tari. Nah, bentuk tari berkaitan dengan penyajian tari. Ya, jadi tari yang ditampilkan itu seperti apa? Nah, berdasarkan penyajiannya, seni tari digolongkan sebagai berikut. Jadi berdasarkan penyajian apapun penampilannya, gitu ya. Yang pertama di sini tari tunggal. Nah, dari namanya sudah tunggal, berarti tarian yang dilakukan oleh seorang penari. Ini bukan 2 atau 3 atau lebih, jadi hanya satu orang penari saja. Yang kedua, di situ tari berpasangan, jadi tarian yang dibawakan oleh dua pihak dengan gerakan saling melengkapi. Yang ketiga, tari massal atau berkelompok, yaitu tarian yang dibawakan oleh beberapa orang. Yang keempat, maaf ya ini salah ketik. Yang keempat, drama tari, yaitu tarian yang dibawakan oleh beberapa orang yang mengisahkan sebuah cerita. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata-kata drama, jadi drama itu identik dengan sebuah cerita. Jadi drama tari yaitu tarian yang dibawakan oleh beberapa orang dan mengisahkan sebuah cerita, entah itu cerita rakyat, cerita kebudayaan suatu daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis tari yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, tari rakyat. Nah, itu tari yang lahir dari masyarakat sebagai lambang kegembiraan ataupun cerita rakyat. Jadi ini berdasarkan cerita rakyat suatu daerah. Kemudian yang kedua, tari klasik, disebut tari tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu tari kreasi, yaitu tari yang disebut dengan tari modern. Jadi karena sudah dikreasikan gitu ya, dengan perkembangan zaman, sehingga bisa disebut dengan tari modern. Nah, baik, seperti itu penjelasan singkat tentang evaluasi gerak tari kreasi. Jadi ini materinya cukup ringkas, selebihnya bisa kalian baca ataupun pahami lebih mendalam lagi dari buku yang kalian pegang gitu ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.